Perkenalkan, kami dari kelompok 21. Di sini kami akan menjelaskan hasil observasi laporan studi kasus mata kuliah pengantar sosiologi dengan tema menjaga nilai sosial di tengah tuntutan ekonomi modern pada UMKM Krams BDL. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kwinedria Mareta dengan NPM akhir 018. Saya Luna Dwi Lestari dengan NPM akhir 097. Saya Zahra Aziza dengan NPM akhir 137. Saya Septia Putra Madani dengan NPM akhir 098. Jadi, saya akan menjelaskan gambaran singkat lokasi Krams BDL yang kami observasi kemarin, yaitu tempatnya berada di FEB, tepatnya di sekitaran FEB Mart dan juga di dekat dengan FISIP. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi atau bentuk komunitas. Jadi di UMKM Krams BDL ini tidak memiliki struktur organisasi yang kayak tersusun. Mereka itu memiliki peran yang setara, jadi tidak ada seperti pemilik atau karyawan. Mereka semuanya sama, dikelola bareng-bareng dan mereka menjalankannya secara bersamaan. Lalu ada norma dan nilai yang berlaku, yaitu yang pertama, norma dalam pelayanan pelanggan, yang kedua, mendengarkan feedback pelanggan, dan kejujuran dan integritas. Masalah sosial. Lalu ada masalah sosial yang muncul. Masalah sosial yang dihadapi UKM Krams BDL mencakup kesulitan dalam menentukan target pasar yang benar-benar tepat sasaran. Munculnya perbedaan pendapat, argumen, serta ide di antara para pemilik usaha. Jadi, dari hasil observasi yang sudah kami jelaskan tadi, kami akan kaitkan dengan teori sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, kita akan menjelaskan teori dari Max Weber yang akan dijelaskan oleh Zahra. Usaha Krams menunjukkan bahwa nilai-nilai etika kerja yang didasarkan pada solidaritas seperti kekeluargaan dan kerjasama yang baik dapat secara nyata mendorong perilaku ekonomi yang positif. Sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Max Weber, dalam teori etika Protestan dan semangat kapitalisme, etos internal mereka menciptakan rasa disiplin, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi. Pembagian tugas yang sama membuat setiap anggota merasa memiliki secara kolektif, sehingga mereka termotivasi untuk bekerja keras dan rasional untuk mencapai keberhasilan bersama. Selanjutnya, analisis menggunakan teori Karl Marx. Dalam menganalisis UMKM ini, kami menemukan situasi yang unik, yang dimana usaha ini dijalankan secara kolektif dengan pembagian peran yang fleksibel dan setara. Tidak ada perbedaan kelas sosial yang menghasilkan ketegangan di dalam unit usaha itu sendiri. Jadi semua anggota itu secara efektif berfungsi sebagai pekerja, sekaligus pemilik. Oleh karena itu, isu sentral Marx tentang eksploitasi dan konflik antara borjuis pemilik dan proletariat pekerja tidak berlaku secara internal. Namun, analisis ini kemudian menggeser ke ranah eksternal. UMKM ini harus dipandang sebagai borjuis kecil yang posisinya sangat rentan. Ketegangan ekonomi yang sesungguhnya muncul dari luar, yaitu dalam persaingan dengan perusahaan besar. Dengan demikian, UMKM ini menghadapi tantangan fundamental dari sistem kapitalis yang cenderung memusatkan modal, di mana kepentingan mereka berlawanan dengan kekuatan pasar yang didominasi oleh modal besar. Lalu selanjutnya analisis menggunakan teori Durkheim. Menurut Durkheim, bentuk solidaritas sosial yang muncul di lingkungan bisnis tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai solidaritas organik, meskipun pembagian kerja para anggotanya relatif serata. Solidaritas organik muncul bukan hanya karena peran yang sangat terspesialisasi, tetapi juga karena setiap individu bekerja dalam sistem yang saling bergantung, di mana kelancaran bisnis bergantung pada koordinasi, ritme kerja bersama, dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks UKM ini, meskipun tugas mereka mirip dan sering saling menggantikan, mereka tetap menunjukkan pola kerja yang mencerminkan masyarakat modern. Dengan demikian,
Kohesi yang terbentuk merupakan hasil dari fungsi kerja yang terkoordinasi dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan bisnis secara kolektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis menggunakan teori Granovetter. Jaringan sosial seperti kepercayaan dan hubungan kekeluargaan pada Krams yaitu adalah hubungan pertemanan di mana mereka sudah saling percaya satu sama lain. Hubungan pertemanan yang kuat berdampak positif pada para pengelola. Kepercayaan yang dibentuk memungkinkan transaksi internal seperti pembagian keuntungan dan alokasi tugas dapat diselesaikan dengan cepat tanpa kontrak hukum. Kepercayaan juga mempengaruhi dalam mengambil keputusan bisnis. Mereka bisa lebih cepat dan fleksibel karena para pendiri memiliki pemahaman dan sejarah bersama. Mereka mengandalkan komitmen yang dibuat bersama dan niat baik dibandingkan formal dan kaku. Pelajaran sosial yang paling bermakna bagi kami dalam memahami dunia bisnis dari kegiatan turun lapangan ini adalah Yang pertama dari saya yaitu pelajaran sosial yang dapat saya ambil, kepercayaan dalam pertemanan dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional yang rendah. Kita bisa meningkatkan kebersamaan sekaligus mendapatkan uang dari kegiatan ini. Dengan adanya lingkup sosial, bisnis kita dengan mudah diketahui oleh orang dan mempermudah proses marketing. Lalu menurut saya, pelajaran sosial yang saya dapat dari kegiatan lapangan ini adalah bahwa bisnis sangat bergantung pada kerjasama, kepercayaan, dan etika antar manusia, bukan hanya pada keuntungan atau aspek ekonomi saja. Lalu selanjutnya menurut saya, pelajaran sosial yang dapat saya ambil dari kegiatan ini, saya jadi banyak mengetahui bagaimana suatu usaha kecil bisa berkembang secara signifikan dengan adanya kerjasama, interaksi, dan memiliki kemauan untuk membangun suatu usaha. pelajaran sosial yang saya dapat adalah pentingnya wirausaha yang didasari kerjasama dan inovasi sosial. Bisnis ini menunjukkan bahwa semangat, jaringan sosial, dan kepercayaan bisa menjadi hal terpenting untuk mengatasi masalah keuangan dan mengubah gagasan kreatif menjadi keuntungan nyata. Sekian dari kelompok 21. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.